Mata adalah salah satu panca indera kita yang kita gunakan untuk melihat. Apakah sobat penyeruk sekalian pernah membayangkan bagaimana jika suatu saat kita tidak dapat menggunakan mata kita dengan baik untuk melihat? Seberapa pentingkah mata itu untuk kita? Maka dari itu, dalam video ini saya akan mencoba untuk menerangkan secara sederhana bagaimana anatomi dari mata kita. Inilah organ mata kita secara umum. Jadi selain terdiri dari bola mata, kita ketahui bahwa sekeliling dari mata ini terdiri dari organ-organ lainnya, yaitu kelenjar air mata yang berfungsi untuk memproduksi air mata. Kemudian juga di sekeliling terdapat otot-otot mata luar yang digunakan untuk menggerakkan bola mata, misalnya untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Kemudian selain itu juga terdapat pembuluh darah, arteri maupun vena yang digunakan untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel mata, dan saraf-saraf mata yang digunakan untuk mentransfer informasi yang ditangkap dari mata untuk diproses ke dalam otak. Sekarang mari kita lihat bagian dalam mata. Sobat penyedot, inilah bagian dalam mata kita. Seperti yang kita lihat, bagian dinding bola mata ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sklera yang paling luar, kemudian koroid, dan retina yang paling dalam. Sklera bagian terluar adalah bagian yang melapisi dinding mata kita. Kemudian bagian koroid adalah dinding mata yang terdiri dari banyak pembuluh darah. Kemudian retina, bagian terdalam, adalah bagian yang menerima informasi cahaya yang kita tangkap kemudian untuk diteruskan ke dalam otak. Sekarang kita masuk ke dalam bagian mata depan kita. Bagian yang terdepan yang kita sebut dengan kornea adalah bagian yang paling pertama kali dimasuki oleh cahaya ketika cahaya masuk ke dalam mata. Dan bagian inilah yang kita gunakan dalam donor mata. Kornea ini di sekelilingnya terdapat bagian cermin juga yang disebut dengan konjungtiva. Ia melapisi bagian dinding di bawahnya yang penuh dengan pembuluh darah. Dan pembuluh darah inilah yang dapat melebar sehingga dapat menjadi mata merah. Kemudian di bawah kornea terdapat bagian pupil maupun iris. Iris adalah sebuah otot melingkar yang dapat membuka maupun menutup sehingga membentuk sebuah lubang yang kita sebut dengan pupil. Kedua bagian inilah yang digunakan untuk mengatur banyak maupun sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Bagaimana cara kita bisa melihat? Jadi ketika cahaya pertama kali masuk, dia akan melalui kornea, kemudian akan masuk ke dalam bagian ruangan depan mata, dia akan melalui lubang pupil. Kemudian dia di sini akan melalui lensa yang akan membiaskan cahaya, yang akan masuk ke dalam badan kaca kita. Ketika di dalam badan kaca, dia akan masuk, diterima oleh retina. Di dalam sel-sel retina inilah cahaya ini akan diteruskan menjadi impuls-impuls saraf yang akan diterima ke saraf optik. Saraf optik inilah yang akan meneruskan informasi ini ke dalam otak untuk diproses.